Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, selamat sore, selamat datang di dalam ibadah sektor pelayanan 4 yang malam hari ini dilaksanakan bersama-sama dengan majelis jemaat. Dan untuk diketahui ibadah kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Ongki. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Jemaat menyanyi Kidung Jemaat 4 ayat 1 dan 6. Dan sisa yang berikutnya. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau yang melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan untuk kami boleh beribadah malam hari ini, serta menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Karuniakan Roh Kudus-Mu untuk meyakinkan kami atas berkat yang akan kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, di mana firman Tuhan kita terambil dari Hosea pasal 11 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Kalau kita sudah mendapatkannya, mari kita biarkan Alkitab kita terbuka, lalu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang kepadamu dalam rasa syukur untuk anugerah dan hidup yang Tuhan berikan. Dan saat ini kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu yang kami imani akan menuntun kami untuk berjalan di jalan-Mu, dan kami mampu untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari Hosea pasal 11 ayat 5 sampai ayat yang ke-7.
Firman Tuhan berkata demikian. Mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka dan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mau mendengar dan melakukannya dalam hidup beriman kita dari hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Dipersilakan dulu. Ya, membelakangi Tuhan, tanda tanya. Lalu ya, orang yang membelakangi Tuhan berarti konsekuensinya adalah hukuman. Apa yang terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Dari hari Minggu kita bicara tentang kitab Hosea. Hosea menjadikan keluarganya sebagai contoh di mana ketika istrinya tidak setia, mencari kesenangan dengan kekasih-kekasihnya yang lama, lalu kemudian ketika dia tidak mendapatkan kesenangan itu, baru dia kembali kepada Hosea. Dan Hosea menerima dengan tangan terbuka. Hosea mengampuni, Hosea memberikan kesempatan untuk dia kembali, dan Hosea mengasihi dia tanpa dendam. Ini adalah sifat Allah. Sementara istri Hosea, Gomer, itu adalah sifat manusia. Israel digambarkan oleh Hosea juga sebagai umat yang tidak setia. Kesadaran Israel sebagai umat pilihan Allah harusnya dibarengi dengan usaha mereka untuk meyakinkan diri mereka bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka dalam segala situasi dan kondisi. Bahkan tanpa mereka meminta pun, asal mereka tidak mengalihkan pandangan mereka ke orang lain, Allah akan datang. Tetapi yang terjadi, Israel ketika mereka mendapat tekanan dari bangsa Asyur, mereka lari mencari pertolongan kepada bangsa Mesir. Dan ini membuat Allah merasa bahwa Israel sudah membelakangi dia. Mereka bukan sekedar minta bantuan dari Mesir saja, tetapi mereka dalam bantuan yang diberikan oleh orang Mesir itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada tawaran. Oke, kami bantu, tapi sembahlah Tuhan kami. Nah, firman Tuhan memberikan gambaran sangat jelas kepada kita, Bapak Ibu, bahwa bagian ini mengisahkan tentang pengingkaran Israel terkait dengan latar belakang sejarah maupun asal usulnya sebagai umat dan bangsa pilihan Tuhan. Jadi konteks Hosea sebelah sini adalah Israel tertekan secara politik oleh kerajaan Asyur, tadi saya sudah katakan. Jadi karena tekanan itu, mereka justru mencari sekutu. Dan sekutunya itu manusia, bangsa lain. Padahal sekutu yang harus mereka cari adalah Allah. Ketika kita bicara tentang sejarah bangsa Israel, ketika mereka keluar dari tanah Mesir sampai masuk ke tanah Kanaan, mereka bukanlah sebuah bangsa yang hebat. Bukanlah sebuah bangsa yang punya sistem pemerintahan yang sudah baku, sudah punya tentara yang tidak ada. Tetapi mereka mampu mengalahkan semua musuh-musuh mereka hanya karena kekuatan yang berasal dari Allah. Nah, ini harusnya menjadi catatan dalam pikiran mereka. Ini seharusnya menjadi memori yang harus tertanam terus. Sehingga ketika mereka dalam situasi dan kondisi yang ada pada saat itu, mereka tidak perlu lari ke Mesir. Tidak perlu sampai terjebak untuk menyembah berhala-berhala lain. Nah, situasi inilah yang tentunya dikatakan tadi membelakangi Allah. Tanda tanya kan? Membelakangi Allah, ya hukuman. Apa yang terjadi yang dilakukan oleh Allah? Ditegaskan dalam firman Tuhan kita, Bapak Ibu, ayat 5
mengatakan mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka sebab mereka menolak untuk bertobat. Ketika mereka jatuh, ketika mereka gagal, mereka tidak sadar bahwa kejatuhan dan kegagalan itu karena dosa. Tapi justru mereka lari ke Mesir untuk meminta pertolongan. Lalu Allah katakan tidak. Kalian balik ke Mesir sama aja. Mau lari kemanapun sama aja. Tetap mereka akan dipimpin oleh Asyur. Artinya Allah sudah menyerahkan mereka. Alasan Allah menyerahkan sederhana, karena mereka tidak bertobat. Bagi Allah pertobatan itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang mutlak bagi umatnya. Tanpa pertobatan kita tidak akan tersentuh oleh kasih Allah yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Kita kan ketika bicara pertobatan, ya apa ya, kalau hari Minggu kemarin kan pertobatan yang pura-pura, pertobatan yang tidak tulus, hanya karena ada something, ada sesuatu. Sesuatu itu apa? Ya sesuatu yang menurut mereka ya mungkin mereka bisa nipu Tuhan. Ngaku aja dulu lah, gitu. Ngaku aja dulu, mudah-mudahan Tuhan senang supaya kita bisa memperoleh apa yang enggak. Tuhan tidak perlu disenangi, yang Tuhan inginkan adalah ketulusan hati kita. Saat ini ketika kita bicara tentang pergumulan, dunia bergumul. Ketika dunia bergumul, gereja itu bergumul. Ketika gereja bergumul, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berarti bahwa ada hal yang harus dibenahi. Kalau kita tidak benahi, semua akan mengalami pergumulan yang panjang. Kita bersyukur Bapak Ibu, sampai hari ini Shalom masih boleh beribadah. Shalom masih boleh beribadah. Gereja lain tutup buka. Kita enggak. Sekali tutup kita buka, jalan terus. Dengan kata lain saya mau katakan bahwa Allah hadir di tengah-tengah jemaat ini. Allah ingin perubahan. Allah ingin kita berkomitmen yang kuat dengan Allah. Jangan sampai kita lari dan meninggalkan kehendak Allah lalu mencari pertolongan di luar sana. Kita sering bicara tentang kehendak kita. Kita tidak percaya kepada kehendak Allah. Saya mau katakan begini Bapak Ibu, bukan membocorkan, tapi saya mau katakan bahwa dinamika sidang Jumat tadi malam itu memberikan gambaran kepada kita bahwa kita sangat manusiawi. Kita sangat manusiawi. Orang akan bilang wajar lah Pak Pendeta kalau kita manusiawi. Siapa yang bilang tidak wajar? Tetapi jangan sampai manusiawi itu yang menguasai kita. Kalau manusiawi yang menguasai kita, maka yang terjadi adalah emosi. Yang terjadi adalah bahwa kita tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang benar. Mata kita hanya tertuju kepada hal yang negatif, tapi kita tidak mau lihat yang positif. Yang terjadi itu, Israel melihat kekuatan yang dimiliki oleh Mesir, tapi mereka mengabaikan kekuatan Allah. Udah pandosa dipakai. Mereka mengabaikan kekuatan Allah yang tidak terlihat. Ya kan, manusia selalu mengandalkan apa yang dilihat saja. Yang tidak terlihat itu, manusia selalu tertuju kepada apa yang dilihat saja, tapi yang tidak terlihat itu diabaikan. Padahal yang tidak terlihat. Matiin aja batu. Besar. Padahal yang tidak terlihat itu belum tentu tidak kuat. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu dikatakan pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan mereka akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Bahwa Allah tidak hanya menghancurkan Israel dari luar saja, tetapi sampai kepada kehidupan. Mereka mau sembunyi dimanapun hancur. Itu hukuman. Hukuman yang terjadi.
Dengan kata lain bahwa Allah ingin menegaskan bahwa inilah Allah mau menunjukkan kepada kita semua sebagai orang percaya bahwa jangan main-main dengan Allah. Kita boleh main-main dengan manusia, tapi kita tidak boleh main-main dengan Allah. Jangan coba-coba membelakangi Allah lalu kita bicara tentang kekuatan dan kemampuan kita. Maka dikatakan hikmat itu menjadi penting bagi kita, Bapak Ibu yang dikasihi. Ini hukumannya tidak main-main. Pedang, artinya bahwa kematian itu akan menjadi bagian dari kehidupan bangsa Israel, umat Allah sekalipun. Ketika mereka mengabaikan perjanjian mereka dengan Allah, ketika mereka mengabaikan kasih Allah yang pernah mereka terima, maka ada konsekuensi yang begitu luar biasa yang Allah nyatakan dalam kehidupan mereka. Dan mungkin kita sudah sering lihat, kita sudah sering dengar, tetapi kadang terabaikan begitu saja karena belum sampai pada kita. Tapi jangan sampai kita berpikir tunggu sampai di kita dulu baru kita bertobat, sudah terlambat Bapak Ibu. Sebelum sampai kepada kita, mari kita bertobat. Mari kita menyadari diri kita. Sebagai umat Allah kita tidak ingin binasa, karena kita punya Allah yang punya kekuatan yang luar biasa. Yang berikut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan nama. Kalau kita bicara era saat ini Bapak Ibu, pada akhirnya Baal mungkin tidak kelihatan, tetapi hadir sembahan baru yang betul-betul membuat orang terjebak di dalam pengetahuan dan teknologi, mampu untuk mengalahkan iman dan percaya kita kepada Allah. Padahal kalau kita bicara iman kita kepada Allah, siapa Allah? Allah adalah sumber dari segala sesuatu yang ada, termasuk teknologi dan pengetahuan. Sehingga jangan sampai teknologi dan pengetahuan ini menguasai iman kita kepada Allah yang memiliki kuasa ini. Itu harus hati-hati. Jangan sampai karena kita merasa kita bisa, kita mampu, kita kuat, kita pintar, lalu kita membelakangi Allah dengan apa yang kita punya. Kan begitu. Kalau kita bicara tentang umatku membelakangi aku, umatku telah betah membelakangi aku. Jadi kita tidak butuh, orang sudah tidak butuh Tuhan lagi, ya sudahlah di belakang aja, nanti kalau perlu baru aja maju. Jadi Tuhan itu kita kendalikan dengan pikiran dan kehendak kita, padahal salah. Gitu kan? Sudah susah baru semua teriak, sudah susah baru semua cari siapa yang patut disalahkan, gitu kan? Padahal tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawab semua, Bapak Ibu. Tengah-tengah persekutuan kita bicara tentang persekutuan sama dengan kita bicara sebagai umat pilihan Allah, gitu kan? Siapa yang bertanggung jawab di dalam? Yang bertanggung jawab adalah mereka yang dipercayakan oleh Allah. Siapa lagi kalau bukan para pemimpin, para imam? Itu tanggung jawab. Ketika umat membelakangi Tuhan, berarti mereka yang bertanggung jawab ini yang mengarah. Padahal Bapak Ibu sadar tidak sadar, saya hampir sering katakan ini begini, tanpa sadar kadang buru-buru kita keluar dari rumah, kita mau pergi kerja, tidak sempat berdoa. Ya, tapi sore bisa pulang dan ketemu dengan keluarga. Artinya kita tidak meminta saja Allah pelihara. Gitu. Tidak usah kita bandingkan dengan orang lain yang beda dengan kita. Kita harus tetap jadikan diri kita patokan. Karena orang lain itu beda dengan kita. Mereka tidak dipilih secara langsung. Mereka bukan anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Mereka bukan umat pilihan Allah. Kita adalah umat pilihan Allah.
Jadi jangan samakan gaya hidup mereka dengan kita. Atau jangan jadikan gaya hidup mereka sebagai patokan. Mereka tidak berdoa juga sama dia. Tidak. Harus bilang tidak. Karena bagaimanapun ketika kita membelakangi Allah setiap saat, hanya karena kita merasa masih kuat, kita merasa masih mampu, dan ada orang lain yang bisa membantu kita, maka kita mengecewakan Allah. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan begini, bahwa di tengah-tengah masa pandemi ini ada banyak orang yang hidup pas-pasan, ada banyak orang yang harus bergumul dengan berbagai hal terkait dengan kehidupannya. Nah, itu masalah. Saya kebetulan kemarin di Perumnas air semua warna coklat. Saya ungsikan pasukan di salah satu hotel di Kuta sana, lalu ngobrol sama mereka. Saya tanya, ketika dalam obrolan itu hotel cukup ramai, tapi sekarang ini mereka harus terbeban dengan biaya kurang lebih 15 juta untuk listriknya saja. Itu karena 15 juta itu karena sudah nego. Kalau enggak ya di atas 100 sampai 400-500 mereka kadang bayar per bulan. Tapi karena sudah nego, kalian kasih 15 juta per bulan. Kalau meterannya lebih ya bayar segitu, kurang pun bayar segitu. Pokoknya red lurus katanya. Dan itu cukup membantu. Tapi itu kesulitan juga, karena satu hari hanya 8 kamar yang terisi. Satu hari hanya 8 kamar, yang per kamar 250, itu berat. Karena harus biayai, ya karyawan mereka cuma tinggal 5 orang termasuk GM-nya, dan tinggal di situ. Artinya saya mau katakan bahwa ini berat. Kebetulan yang punya orang Kristen, yang dia punya itu juga orang Kristen, ini berat. Tapi ya tidak usah takut. Kalau memang kita tetap bersandar kepada Tuhan, ada waktu. Siapa yang tidak teriak hari ini? Semua orang teriak. Orang besar, orang kecil, kita bilang orang kaya, apalagi orang kita bilang orang ya kelompok marginal, semua teriak. Teriak karena situasi, kita lagi digiring oleh situasi ini. Tapi jangan sampai kita tenggelam di tengah-tengah situasi. Orang bilang kalau tenggelam di laut itu kuncinya, jaga jangan sampai kalau kapal tenggelam kita menjadi, jaga jangan sampai kita masuk dalam air. Carilah sesuatu supaya kepala kita berjalan, biar bisa hidup. Tapi kalau kita sudah terbawa arus lalu kita masuk, sudah selesai. Nah, lalu kalau berenang harus jangan lawan arus, ikut arus. Kenapa? Kenapa kita harus ikut arus? Harus ikut arus, tetapi kepala kita tetap di atas. Analoginya sederhana. Saya mau katakan begini, kita tetap harus ikut arus, tapi kepala kita harus tetap melihat kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Jangan sampai kepala kita menunduk terus melihat sesuatu, takut karena hiu dari bawah dan sebagainya. Tapi lihatlah ke atas, karena di atas yang menguasai segala sesuatu di bawah. Jadi mari jangan kita belakangi Tuhan, tapi terus menengadah kepada Tuhan. Mintalah dan terus berharap kepada Tuhan. Maka kita akan jauh dari yang namanya hukuman. Tapi ketika kita membelakangi Tuhan, maka hukuman adalah bagian yang tidak akan pernah terpisahkan dari Dia. Tuhan memberkati. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala lalu kita satu dalam syafaat kita. Mungkin ada hal-hal yang mau didoakan dari Bapak Ibu, anak-anak. Anak katekisasi hari ini 6 orang, luar biasa. Ya. Ada yang mau didoakan? Yang sekolah sudah selesai UTS atau ada yang masih UTS? Belum atau sudah selesai? Kita cucunya Ibu Nunu, sudah pulang. Oh, sudah pulang. Sudah pulang tadi.
sudah di rumah. Terbaru anaknya Ibu Max yang tugas di Papua, lalu kemudian mantu sama anak-anak cucu-cucunya lagi dalam pergumulan menunggu hasil. Itu yang terbaru. Jadi mari Bapak Ibu kita dukung keluarga-keluarga yang punya pergumulan dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk persekutuan malam hari ini yang berlangsung di tengah-tengah sektor pelayanan 4 ya Tuhan. Kami boleh hadir dan mengambil bagian dalam persekutuan ini, di mana firman-Mu telah kami dengarkan bersama. Firman-Mu telah menuntun kami untuk memahami dan mengingat akan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga apapun pergumulan ini, kami tidak akan lari minta pertolongan kepada siapapun di luar Engkau ya Tuhan. Karena hanya Tuhan solusi dan jalan keluar dari setiap persoalan dan pergumulan kami. Biarlah kami tidak menjadi Israel yang keras kepala, tapi kami menjadi umat dan anak-anak-Mu yang selalu tunduk dan setia kepadamu. Biarlah kami hidup tidak mengandalkan kekuatan, kemampuan, bahkan pengetahuan kami, tapi kami hidup selalu mengandalkan Tuhan dalam iman dan percaya kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, kalau firman-Mu selalu mengingatkan kami di masa-masa yang sulit ini. Tapi kami berdoa terus untuk saling menopang satu dengan yang lain. Berdoa bagi kehidupan jemaat Tuhan yang ada di sektor pelayanan 4 ya Tuhan. Bersyukur bersama dengan Ibu Eli yang hari ini Tuhan boleh bentar pulang dari proses operasi sesar sehingga melewati perawatan intensif ya Tuhan, dan hari ini boleh diperbolehkan pulang bersama dengan anak kekasih. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Biar Tuhan pelihara ibu dan anak kekasih ini terus dalam hari-hari hidup mereka, dalam pertumbuhan anak kekasih. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi keluarga hamba-Mu, keluarga Ibu Max Donald, Bapak Max Donald Air dalam pergumulan mereka ya Tuhan. Bapak berkati anak menantu dan cucu-cucu terkasih yang ada di Papua di dalam pergumulan mereka. Tuhanlah yang berperkara, Tuhanlah yang bekerja, karena Engkau adalah dokter dan tabib yang baik dan benar ya Tuhan. Berkati juga, beri kekuatan, beri semangat bagi Pak Max dan Ibu di dalam pendampingan bagi anak-anak kekasih walaupun mereka berjauhan satu dengan yang lain. Tapi kami percaya sungguh ya Tuhan bahwa Tuhan akan hadir tengah-tengah keluarga ini selalu untuk menguatkan mereka, untuk meyakinkan mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang mau terus bersandar dan berharap kepadanya. Terima kasih Tuhan. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa juga bagi jemaat-Mu yang di sektor pelayanan 4 dalam berbagai pergumulan mereka, berbagai pekerjaan, dalam berbagai usaha. Kami percaya sungguh ya Tuhan bahwa Tuhan juga akan selalu hadir dalam kehidupan jemaat-Mu, melimpahkan berkat dalam kehidupan mereka, memberi solusi dan jalan keluar untuk setiap persoalan dan pergumulan, baik pribadi, keluarga, rumah tangga ya Tuhan. Berdoa ya Tuhan secara khusus juga bagi hamba-Mu di akhir Satkonail bersama dalam tanggung jawab sebagai pelayan ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi ya Tuhan, tapi kami rindu supaya saudara kekasih kami ini boleh kembali bersekutu, boleh kembali melayani bersama-sama untuk menegaskan komitmen dan pengakuannya di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa juga bagi apa yang menjadi pergumulan di tengah-tengah jemaat GBB Shalom Denpasar, yang sampai dengan saat ini kami harus bergumul untuk tetap memenuhi kebutuhan pelayanan dari segi finansial ya Tuhan. Kebutuhan-kebutuhan yang cukup besar yang harus terpenuhi tentunya tidak mudah. Tapi Bapa berkati ya Tuhan jemaat-Mu yang dengan setia memberikan persembahan-persembahan syukur, persembahan persepuluhan, dan persembahan-persembahan yang mereka berikan dalam menopang pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah jemaat. Biarlah berkat Tuhan juga selalu melimpah dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi panitia pembangunan dalam segala dinamika yang ada di dalamnya. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan berproses sehingga mereka juga mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan. Dan berilah hikmat dan
kesabaran bagi mereka, terutama dalam menjalankan tugas tanggung jawab sebagai panitia. Karena dinamika yang berkembang di dalam harusnya membuat mereka semakin kuat, semakin kokoh di dalam menjalani tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tapi kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan juga akan berperkara dan akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan, dalam kebersamaan panitia pembangunan ini. Berdoa bagi rencana pengecoran lantai 2 yang akan berlangsung dalam minggu ini ya Tuhan, biarlah semua boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa bagi pelaksana harian Jemaat, majelis jemaat, pengurus-pengurus Pelkat dan komisi, juga Satgas COVID-19. Bapak berkati seluruh perangkat pelayanan ini, sehingga di dalam situasi dan kondisi yang ada, kami akan terus berkomitmen untuk memberi yang terbaik. Hari ini pun kami boleh mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk pertambahan usia bagi Pelkat PKLU. Tuhan berkati Pelkat PKLU, di dalamnya terdapat seluruh kaum lanjut usia di tengah-tengah jemaat-Mu maupun di seluruh gereja GPIB di Indonesia ini ya Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa iman dan percaya mereka tidak akan pernah usur ya Tuhan, tetapi akan semakin kuat dan kokoh seiring dengan situasi dan kondisi yang ada ya Tuhan. Mereka akan terus menjadi teladan di dalam kehidupan persekutuan maupun dalam kehidupan keluarga. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga ya Tuhan bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Bapak berkati Bapak Presiden dan seluruh jajarannya dalam menangani COVID-19 ini ya Tuhan, penyebaran virus COVID-19. Biarlah mereka diberikan hikmat, diberikan kekuatan dan kesehatan di tingkat pusat, dan Bapak Gubernur dan seluruh jajarannya di tingkat daerah Provinsi Bali. Berkati juga Ibu Bekasi dalam masa isolasinya, biar juga ia boleh dipulihkan bersama dengan seluruh stafnya. Bapak Wali Kota terutama dalam proses pemilihan Wali Kota Denpasar ya Tuhan, yang akan berlangsung pada tanggal 9 Desember. Bapak berkati para calon yang akan berkontestasi pada pilkada ini. Biarlah mereka juga mampu untuk menghadirkan sukacita dan damai sejahtera di kota yang kami cintai ini. Berkati juga camat, secara khusus kami berdoa secara bagi Pak Lurah yang ada di desa Tegal Pertayaan. Dalam kebijaksanaannya Tuhan berkati beliau, berikan kekuatan, berikan kesehatan, limpahkan berkat, terutama dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangganya ya Tuhan, juga dalam tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Kami percaya bahwa tangan Tuhan akan terus memelihara Bapak kekasih di dalam hari-hari hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, terutama saudara-saudara kekasih kami di tanah air, mereka yang saat ini bergumul karena terinfeksi COVID-19. Biarlah Tuhan yang berperkara dalam kehidupan mereka, karena Engkau adalah dokter dan tabib yang benar. Pulihkanlah mereka, pulihkanlah bangsa ini. Berkati tenaga medis agar dapat bekerja dalam rasa aman dan nyaman, dan dijauhkan juga dari terinfeksi virus COVID-19 ini. Dan untuk semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan. Akhirnya ya Tuhan, seluruh kehidupan kami berpertaruhkan kepadamu. Kami juga mohon ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, baik melalui kata, pikiran dan perbuatan kami. Lalu suci bersihkan dan layakkan kami